Yang pertama dari Bapak Basri tadi ya. Jadi bisa saja dia mempengaruhi dalam kaitan dia ada bisikan dari dia atau ada perkataan dari dia yang bersangkutan. Tapi kalau hanya dari segi material itu tidak. Umpamanya dia yang berjasa membuat ini, kemudian kita menempatinya, selama tidak ada intervensi atau hubungan antara kita dengan yang bersangkutan dalam artian mempengaruhi, berusaha mempengaruhi, tidak ada masalah. Artinya dia kerjakan dan kita tempati. Jadi secara dalam hubungan itu kan hal yang disebut dengan hal-hal yang berkaitan dengan mubah, yang mubah bukan yang haram. Ya, tapi kalau mubah kan dikerjakan tidak kadang sama saja. Dan kita di sini kita bisa mempedomani Rasulullah. Penunjuk jalannya Pak itu waktu hijrah itu dari Mekah ke Madinah itu orang Yahudi Pak. Jadi dia berjasa mengantar Abu Bakar dan Rasulullah itu sampai di Madinah orang Yahudi. Jadi dia kerja profesional. Jadi ini menandakan bahwa kita bisa kerjasama, bisa memakai jasa orang lain. Tidak ada masalah dalam kehidupan dunia Pak. Ya itu ya. Jadi dari situ, dari segi material tidak apa-apa. Ya kita bisa memakai jasa yang tidak seagama dengan kita. Itu bisa. Ya. Kalau dalam satu organisasi kan ada pekerja kita tidak semua sama dengan kita. Tapi dalam hubungan kerja, cooperation tetap jalan. Iya. Mengenai yang berikutnya Pak Samil barangkali itu ya. Jadi begini. Kita menentukan sesat atau tidak, tapi ada kita majelis ulama. Jadi dialah yang berhak menentukan bahwa itu sesat atau tidak. Kita ini ya. Jadi kalau memang dia katakan sesat dan itu bangunannya atau tempat ibadahnya dihancurkan, itu kewenangan majelis ulama, tapi bukan kita. Kita tidak boleh karena kita sudah ada tatanannya. Tapi kalau dia sudah mengatakan sesat, kita tidak boleh mengambil kesimpulan bahwa dia sesat atau tidak, karena kita awam sama. Artinya kita sebagai orang yang beriman, tetapi kalau sudah lembaga itu menentukan, itu. Berkaitan dengan pertanyaan Ananda Faiz, itu Al-Quran menjawab. Ada jawabannya dalam Quran dalam surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallahu biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menciptakan mati dulu, tidak ada kita, baru kita hidup. Apa tujuan kita hidup? Untuk menguji siapa yang lebih bagus amalannya. Jadi hidup ini adalah ujian. Jadi kita hidup di dunia untuk diuji. Ya. Inilah ini berkaitan hal inilah yang membuat Profesor Jeffrey Lang, seorang profesor matematika di Kansas University di Amerika, inilah yang menyebabkan dia ateis. Karena dia tanya sama bapaknya, kalau Tuhan memang adil, kenapa tetap ada perang? Kenapa tetap ada keburukan? Kalau dia adil dan kuasa, pasti tidak ada itu. Bapaknya tidak bisa menjawab. Dia tanya juga sama pendeta, juga tidak ada jawabannya. Dia bilang, saya ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Suatu saat ada temannya dari Mesir yang kuliah di situ, Quran ditaruh di mejanya. Itu dia tidak baca, tapi dia pindah alamat, tidak ada yang ikut kecuali Quran itu. Dia bacalah di situ. Mulai dia baca, dia cari, buku apa ini? Langsung di situ di ayat surah kedua, Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Dia seorang profesor, biasa membimbing mahasiswanya. Tidak pernah ada kata-kata bahwa ini tulisan ini tidak ada keraguan dalam, selalu dia mohon koreksi atau mohon perbaikan. Wah, buku apa ini? Akhirnya dia baca terus, akhirnya dia menemukan. Dia menemukan jawabannya bahwa hidup ini adalah ujian. Makanya Israel tetap ada, orang jahat tetap ada, pencuri tetap ada. Pencuri itu banyak gunanya. Gara-gara dia bagus kita punya rumah, ya kuat. Ya, penjahat juga ada gunanya supaya ada kerjanya polisi, ada kerja hakim. Yang penting kita pilih, jangan jadi pencurinya, jangan terdakwa, kita jadi hakimnya. Jadi pilihan, hidup adalah pilihan. Ini berkaitan dengan pertanyaan Pak Iqbal juga. Kita hidup ini ada free of choice, Pak. Tuhan adil. Tuhan adil.
Jadi setidak-tidaknya ada niat dalam diri kita, Pak. Kalau ada niat itu, Allah akan menjemput. Kita melangkah, Tuhan akan berlari. Itu dalam ayat kursi. Kita melangkah, Tuhan akan berlari menjemput kita. Jadi memang ada perbedaan antara takdir inilah. Ada kan dua aliran itu. Ada yang mengatakan sepenuhnya kehendak Allah. Ada yang mengatakan dari kita. Semuanya terpadu. Kehendak kita menyatu dengan kehendak Allah. Kenapa? Waktu Nabi Yunus terdampar di suatu tempat, Allah katakan, aku menumbuhkan di situ semacam labu. Jadi labu itu Pak bagus itu. Kalau orang banyak siatnya baca labu. Jadi aku menumbuhkan. Jadi sebelum Yunus ke situ sudah tumbuh ini. Kenapa kakeknya Nabiullah Muhammad siapa? Ya. Kakek Abdul Muttalib. Kenapa dia kasih nama Muhammad? Memang kehendak Allah itu, sehingga keluar di mulutnya itu. Jadi begitu, ya. Itu kehendak Allah memang itu. Jadi inisiatif kakeknya, tapi sebenarnya sudah tentukan memang akan namanya Muhammad itu. Ya, jadi itu. Jadi kita baru berdoa, sebenarnya Allah sudah siapkan. Ya. Jadi dalam hal ini ada free of choice, kebebasan memilih. Ya. Karena di situ dikatakan mengilhamkan dalam surah yang pernah kita bahas itu kebaikan dan keburukan. Jadi potensi jahat dan baik ada sama diri kita. Setiap kita ada tuh. Kita tinggal memilih mana yang kita mau kembangkan, potensi jahat atau potensi baik. Nah, itu. Jadi itu. Nah, Al-Quran itu selalu mengingatkan. Nah, jadi itu saya kira terjawab tadi itu bahwa memang hidup ini ujian, ya. Semuanya itu ada pertanyaan Pak berjawab Rabbana ma halaqta hadza batilan subhanak, semua ada. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Ya, makanya itu orang sufi itu dia penyerahan dirinya begitu kuat sehingga segala kemauan Allah dikehendaki, sehingga dia berpendapat begitu. Jadi dia itu totalit. Dia itulah muslim artinya berserah diri kepada Allah. Total dia berserah diri kepada Allah. Tapi bahasa itu untuk kita orang awam tentu kita tidak pakai itu. Kita tetap berusaha, Ada inisiatif, minimal ada niat, nama itu. Ada niat dalam diri kita, ya. Yang menyebabkan Adam itu sampai dia tergelincir itu Allah dikatakan di Quran. Kami mendapati Adam kurang kuat. Dia punya niatnya, tekadnya. Jadi yang membedakan kita Pak ini hanya persoalan nawa itu. Ada yang kuat niatnya, ada yang lemah niatnya. Ya. Ada yang ingin saja tapi tidak ada kemauan. Kalau ingin saja Pak tidak ada usaha. Tapi kalau kemauan ada usaha. Itu. Termasuk kita ini. Ini kita kasih berusaha untuk kita tidak menyesali akhirat. Kita belajar sedang kemampuan kita, sedang keterbatasan kita belajar, ya. Dan ini insya Allah akan mendapat tentu saja bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saya kira, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seandainya hanya satu surah yang diturunkan oleh Allah cukup dengan Fatihah. Seandainya hanya satu ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disitulah kesimpulan dari semua ajaran. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tapi kan itu pengandaian. Pengandaian adalah sesuatu yang tidak nyata, itulah pengandaian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Anda katakan narasumber bahwa jangan menganggap dirimu sudah Islam, sudah aman, sudah selamat. Ya, begitu kira-kira maksudnya. Kita harus belajar terus. Ya itulah gambarnya suatu Islam. Tapi bagaimana dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Umatku itu berarti Islam itu karena memang umatnya terbagi 73 golongan. Hanya satu golongan yang selamat. Jadi kalau kita bertanya siapakah golongan yang selamat ini, pasti kadang-kadang orang jawabannya yang mengikuti Al-Quran dan Sunnahku. Tapi semua kelompok yang lainnya juga ini menganggap saya juga berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi beda-beda, setiap aliran, setiap golongan itu memaknai sesuatu yang sehingga Nabi menyampaikan kepada kita bahwa terbagi-bagi dan hanya satu yang selamat. Jadi pertanyaannya, yang manakah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yang dianggap selamat, yang karena semuanya juga baik dari ambillah contoh golongan
Syiah menganggap saya juga dari hadis dan Al-Quran. Dari Sunni sama juga. Dari Khawarij sama juga. Bahkan ada yang satu itu yang menganggap dirinya yang memonopoli suatu kebenaran, menganggap kelompoknya dia yang paling benar, dan mengambil otoritasnya Allah sebagai hak, sebagai pemegang kebenaran. Padahal kita ini, apakah kita sudah benar berjalan agama, ataukah kita ini di kelompok yang sedang mencari kebenaran atau sudah sedang mendekati suatu kebenaran, tapi kita tidak menganggap diri kita benar. Jadi mohon penjelasannya Pak narasumber tentang yang saya maksud ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang berkaitan dengan golongan itu, ada yang menganggapnya itu bahwa tidak kuat hadisnya itu, tapi ada juga yang menganggapnya kuat. Nah sekarang begini, barisan yang selamat itu adalah barisan yang ikhlas. Karena iblis angkat tangan terhadap orang yang ikhlas. Jadi mana yang masuk itu? Yang barisan ikhlas. Yang mana itu? Yang barisan ikhlas. Barangkali ada di antara sekian golongan itu, tapi yang ikhlas itu. Ya. Jadi ada yang masuk di golongan ini, ada yang masuk di golongan ini. Sama-sama ikhlas. Itulah yang mendapat kebenaran, ikhlas. Ikhlas sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifu nafsan illa usahaha, maka oleh Allah tidak membebani. Kita belajar sesuai kemampuan kita, terserah kepada Allah. Kita mengikuti saja ungkapan Rabi'atul Adawiyah. Ya Tuhan, kalau aku menyembahmu karena aku ingin masuk surga, masukkan aku di neraka. Sebenarnya dia adalah ikhlas itu. Ya, jadi kalau kita ikhlas, saya sudah berusaha ya Allah, demikian nasibku dia, kemudian saya masuk di mana terserah. Nah itu yang, nah itu ada ceritanya Pak Mus, tapi nanti karena sudah ceritanya Pak Mus itu dia lahir itu, dia orang kaya, jadi dia sudah buru-buru masuk surga. Ini tapi anekdot, ini tapi gambaran. Dia bilang surga anu palika tidak ada namamu. Padahal dia sudah bangun masjid, dia sudah bangun sekolah, tidak ada namanya. Wah, orang-orang bilang juga, kenapa kau harus masuk surga? Kenapa? Tidak ada nama aku di situ. Akhirnya dia bilang, Tuhan terserah di mana kau tempatkan saya. Langsung dipanggil mereka, langsung naik anunya, counternya, kau masuk surga. Ikhlas. Ikhlas. Ada yang tidak berdoa tapi dikabulkan. Ada, jadi orang-orang itu ada potensi baik dalam dirinya, dan itulah yang membuat Allah memilih dia. Ada mungkin karena dia jujur, tidak pernah berbohong. Ada karena kasih sayangnya sangat tinggi. Jadi Allah yang menilai itu. Dia belum berdoa, tapi ada nilai-nilai yang baik di situ. Kasihkan. Orang yang ada di suatu daerah tidak ada surah Nabi, tidak pernah mendengar surah Nabi, insya Allah Allah akan memaafkannya. Karena yang bisa ini bertanggung jawab adalah yang mendengarkan surah Nabi seperti kita ini. Tapi ada yang daerah terpencil, di daerah lahir memang di daerah yang non Muslim, tidak pernah mendengarkan surah Nabi. Allah mungkin memaafkan, karena Allah Maha Adil. Kita ini yang pernah sudah mendengar surah Nabi, yang sudah membaca Quran, ini berat pertanggungjawabannya. Ya, tapi itulah kita laksanakan sesuai dengan kita sedang ikhlas. Ya. Itu suami rajin sama sembahyang tapi tidak berubah-ubah nasib. Jadi iya saya penasiran karena kita bukan yang membuat itu, ada juga di kompleks ceritanya, tapi anak-anak TK itu dia bilang nenek rajin sekali ke masjid, di sana kakekku di tempat tinggalnya di sana tidak ke masjid tapi banyak mobilnya. Jadi orientasi dunia, pada ini kita orientasi akhirat. Orientasi akhirat, ya. Kita orientasi akhirat, ya. Kalau didapatkan rezeki alhamdulillah, kalau tidak ya itu mudah-mudahan. Jadi kembali kepada ikhlas. Nawa itu kita. So itulah orang katakan nawa itu is power. Niat itu, intention is power. Niat itu adalah kekuatan, ya. Ya, power. Jadi mudah-mudahan ya kita sama-sama di sini, kita cocok itu, kita tidak boleh mengaku hanya kita yang benar, Allah yang menentukan, kita hanya berusaha.